kita berkorban loh. Masang-masang gambar logo Gerindra, logo Pak Prabowo kan kita, dan bukan cuma pas pileknya. Setiap ada apa event-event kan kita bikin spanduk tuh. Ya, bukan dia harus ambil ya bahasanya bahwa Partai Gerindra punya 14 kursi. Untuk bisa mengusung sendiri itu perlu 20 kursi. Kalau yang bisa mengusung sendiri disebutnya golden ticket. Satu pun nggak ada partai yang punya golden ticket di Provinsi Banten. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dan saya Deddy Maksudi dalam program podcast Satelit News. Hari ini narasumber kita Ketua DPRD Provinsi Banten yang juga bakal calon Gubernur Banten. Gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore, Bang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke podcast. Terima kasih sudah diundang. Bang Andra ini sudah 2 periode jadi anggota DPRD Provinsi. Iya, betul. Pemilu 2014, 2019, 2024, 2029 terpilih lagi. Iya, terpilih lagi. Jadi besok dilantik periode ketiga. Betul. Periode ketiga. Kita sebelum mau ngomongin Pilgub, Bang, tapi sebelum ke sana kita ingin flashback dikit. Jadi apa kira-kira yang diajarkan orang tua sehingga anaknya sehebat ini, Bang? Kan pasti ada nilai-nilai yang kemudian menjadi pegangan Abang dalam menjalani kehidupan. Sebenarnya kehidupan yang mengajarkan saya ya, salah satu ya? juga banyak nasihat-nasihat orang tua. Yang agak khusus nggak ada ya, orang tua itu cuman mengajarkan saya untuk jangan malu-maluin keluarga. Ya hal standar ya. Jangan bikin susah, padahal kita udah susah, jangan bikin tapi susah. Tapi itu kan nilai attitude-nya tinggi kan itu. Tapi ada satu poin, tapi saya udah besar. Orang tua saya, bapak saya bilang, jadilah kunci Inggris katanya. Kunci Inggris ya? Ya, kunci Inggris tuh masuk kemana-mana. Walaupun nggak pas-pas banget, tapi bisa gitu. Gaul lah ya istilahnya. Ya, jadi kalau mau buka baut yang gede bisa, ya kan? Buka yang sedang bisa gitu. Tapi ya kadang-kadang suka selek juga, haus juga kan gitu. Resikonya gitu kan gitu. Ya kurang lebih gitulah ya. Mungkin maksudnya tuh adaptasi kali ya. Adaptasi ya. Harus bisa beradaptasi. Kalau cita-cita atau pernah Abang punya apa namanya angan-angan menjadi politisi itu sejak lama atau baru-baru aja itu, Bang? Nggak pernah. Malah nggak pernah ya? Saya malah nggak pernah. Sederhananya cita-cita saya ingin menyenangkan orang tua. Gitu, sukses. Itu aja gitu kan, sukses, dan ukurannya dulu itu kaya kan. Iya. Ukuran dulu itu kan kaya. Iya. Waktu kecil ya, saya pengen jadi orang kaya lah. Gitu kan, orang susah kan cita-citanya pasti orang kaya kan. Iya. Ya kan, segala sesuatu yang nggak dia miliki pasti dia akan bercita-cita supaya dia bisa dia miliki. Itu sederhananya. Tapi dalam perkembangan kan saya sekolah. Nah, saya sekolah gitu kan, ketemu lah gitu bahwa di situ baru terbentuk itu cita-cita. Oh, saya pengen jadi lawyer dulu pernah. Oke. Ya, cita-cita. Tapi kan ternyata kuliah saya kan nggak bisa ke sana. Saya nggak punya biaya untuk kuliah hukum. Saya ngambil yang waktu itu pada zaman saya itu yang praktis-praktis aja, yang kalau kuliah lulus kerja. Saya ngambil akademi. Saya ambil D3 kalau D3 ya, D3 ya. Diploma 3. Kalau Iwan Fals sarjana muda. Iya. Tetap sarjana walaupun muda kan. Walaupun muda. Susah nyari kerja itu sarjana muda biasanya. Iya, ya lagunya Iwan Fals susah tuh ya. Susah nyari kerja kalau gitu. Saya alhamdulillahnya langsung bekerja. Tapi bukan karena sarjana muda, karena saya kuliahnya sambil kerja. Oh iya, diterusin berarti. Iya, terus di situ. Sebelum terjun ke dunia politik, Abang pengusaha? Saya ada usaha lah. Dalam perjalanan waktu itu saya sempat jadi pengusaha. Ya masih jalan sih usaha. Masih jalan sampai sekarang ya? Masih digeluti? Saya di bidang ekspedisi. Iya. Itu waktu pertama terjun ke politik, nggak dari kota dulu, tapi langsung ke provinsi. Iya. Itu apa yang latar belakang itu? Diajak ya. Diajak. Saya diajak. Partai Gerindra kan dulu kan nggak kayak sekarang. Sekarang kan termasuk partai nomor 3 kalau hari ini ya. Tahun lalu tuh nomor 2. Jadi caleg itu nggak penuh juga Pak dulu. Nah, saya salah satu yang dalam rangka memenuhi itu. Ya. Dan terpilih di pertama. Hebatnya langsung terpilih. Ya kan yang terpilih banyak, bukan saya aja. Oh iya, yang terpilih kan banyak. Bahwa itu Abang ngawalin langsung terpilih. Iya, saya mengawali pertama tahun kan 2014. Sedikit juga yang begitu.
Jadi keberuntungannya ada itu. Ada. Kalau saya harus mengakui bahwa saya banyak diberi keberuntungan. Ah, ya, Ya, alhamdulillah. saya banyak diberi keberuntungan. Sesuatu yang orang lain nggak dapat, saya dapat. Ya kan? Jadi belum sempat jadi pengurus struktural di Gerindra. Waktu nyalek. Waktunya lagi. Enggak, saya dari eksternal. Oh iya iya iya. Saya dari eksternal. Baru setelah itu mungkin berkarir di Nyalek itu kan salah satu syaratnya harus menjadi anggota. Anggota ya. Anggota bukan pengurus. Iya iya iya. Ya, saya terpilih berarti kan ada waktu itu 10 anggota DPRD. Gerindra. 10 anggota DPRD Gerindra. Nah, saya baru mulai dijadikan pengurus. Jadi saya jadi pengurus langsung ketua DPC ya kalau saya nggak salah. Iya, ketua DPC. Ketua DPC Kota Tangerang. Ya waktu itu ya. Gak lama kemudian saya dijadikan sekretaris di DPD. DPD provinsi. Jadi sekretarisnya tokoh Gerindra juga, Pak Desmond almarhum. Iya Desmond almarhum. Di Mahesa. Sekarang jadi ketua. Nah, Pak Desmond meninggal dunia menjelang pemilu yang lebih cepat mungkin pertimbangan partai yang lebih cepat Bisa tune in gitu bisa ya. tune in itu mungkin sekretaris gitu lah ya. Dan saya kan juga ketua DPRD, jabatan politik tertinggi yang dimiliki Partai Gerindra di Provinsi Banten. Nah, itu mungkin alasannya. Jadi nggak mau ngambil tokoh baru karena dekat dengan pileg dan pilpres kan. Betul. Dan kemudian juga sebagai sekretaris kan saya lebih banyak yang operasionalnya, mengurusi Jadi paham betul urusan lapangan. paham dan hafal Ya, paham dan hafal, orang-orangnya, ya. Iya, mana kader kita, mana yang bukan, gitu kan kita hafal betul. Tapi definitif itu ya, ketua Definitif. Kalau di Gerindra kan penunjukan. penunjukan. Jadi SK-nya turun ya sudah. Nah, gitu. Nggak ada mubes atau Nggak ada, kalau kita nggak ada. Iya, jadi mau dicawe-cawein nggak bisa itu. Karena perintahnya Ketua Dewan Pembina. Jadi sebelum masuk Pilgub itu, nama beliau itu di Kota Tangerang itu dia digadang-gadang sebagai calon kuat wali kota Tangerang. di 2000 Iya sebelum musim Pilgub ini, tapi kemudian di Pilgub ini kan beliau mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Iya. Komentar dikit bang antara Kota Tangerang dan provinsi. Jadi gini, kita kalau masuk partai politik tentu ada proses yang namanya kaderisasi. Ya, bagaimana kerja-kerja kolektif. Jadi kita ada struktur dari bawah tuh ada yang namanya ranting, kemudian ada namanya PAC, pimpinan anak cabang, dan kemudian ada DPC yang membawahi tingkat 2, dan kemudian ada DPD sebelum ke DPP. Nah, di kita bagaimana pembinaan itu bisa dilakukan berjenjang. Jadi kalau saya maju di pilkada Kota Tangerang, sedangkan kita punya struktur. Kita punya ketua DPC-nya, kita punya pimpinan DPC-nya. Satu pertimbangannya. Kedua, memang perintahnya saya disuruh ke gubernur gitu, perintahnya, perintah partainya melalui pengurus partai di tingkat pusat. Jadi mungkin pertimbangannya juga 3 kali pemilu pilpres Pak Prabowo selalu menang di Provinsi Banten, walaupun teman-teman koalisinya beda-beda gitu ya. Nah, tapi menang, artinya eksistensinya Pak Prabowo di Banten itu teruji 3 kali di Provinsi Banten, alhamdulillah selalu menang dengan perolehan suara meningkat terus. Terakhir kan suara 4 juta ya. 4 juta lebih ya. Tapi sebelum ke soal pilgub ya, sedikit terkait dengan pileg kemarin. Gerindra secara kursi turun dengan 14 dan dipastikan sudah tidak menjabat ketua lagi di periode yang akan datang. Dari Gerindra ada evaluasi terkait dengan hal itu? Ya pasti ya, kita melakukan evaluasi, partai pasti melakukan evaluasi dan sudah belum diformilkan saja bahwa melihat situasi pemilu kemarin itu terjadi penurunan yang namanya partai ID. Party ID identification itu artinya kesukaan masyarakat kepada partai tertentu itu mengalami penurunan, walaupun dari yang masih punya kesenangan terhadap partai tertentu, jumlah yang suka Gerindranya masih nomor 2 tertinggi di Indonesia dan di Banten itu nomor 1. Namun pileg ini ya, pilpres dan pileg kemarin itu berbeda ya, rasanya sangat berbeda saya perhatikan. Tapi memang fokusnya Gerindra dari pemilu ke pemilu itu adalah
Pilpres. Karena partai ini didirikan oleh Pak Prabowo dalam rangka tujuan beliau untuk menjadi presiden, dan ini yang kita jadikan sebuah semangat bahwa ya kalau mau maju ya bangun sendiri gitu loh. Ya kan, jangan kita nggak ikutan kerja di partai terus tiba-tiba kita pengen maju dari partai tersebut, itu kan tradisi ya. Ya, dan di Gerindra itu mau kita jaga gitu. Makanya saya mencalonkan diri. Jadi kalau kita mau masuk ke satu jabatan politik yang melalui pemilihan dan memerlukan partai sebagai persyaratan, jadi anggota dulu. Ya, nyalek dulu. Kan kalau nyalek itu Pak, minimal kita berkorban loh. Masang-masang gambar logo Gerindra, logo Pak Prabowo, kan kita, dan bukan cuma pas pileknya. Setiap ada event-event kan kita bikin spanduk tuh, ya kan, selamat hari Waisak, selamat hari raya Idul Fitri, ya kan. Bahkan saya sampai menganjurkan ke teman-teman kalau perlu setiap hari ya bikin ucapan selamat hari Senin, selamat hari Selasa, selamat hari Rabu. Eksistensi partainya, pengorbanannya. Nah ini yang alhamdulillah direspon oleh pimpinan kita, pengorbanan struktur partai itu dengan cara memberikan ruang kepada kader partai untuk maju dan mewarnai kontestasi pilkada tahun 2024. Bahwa kemudian nanti di ujung keputusannya tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, itu konsekuensi kita berpartai. Tapi kan kalau abang ditugasi oleh partai maju perkara nanti nomor 1 atau nomor 2, berarti kan maksudnya gini, bisa itu diartikan bahwa siapapun yang ingin menggunakan perahu Gerindra, dia harus ambil kader kita. Karena kader kita ada nih yang kita tugas. Jadi bukan dia harus ambil ya bahasanya, bahwa Partai Gerindra punya 14 kursi. Untuk bisa mengusung sendiri itu perlu 20 kursi. Kalau yang bisa mengusung sendiri disebutnya golden ticket. Satu pun nggak ada partai yang punya golden ticket di Provinsi Banten. Artinya harus ada calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, Gerindra telah mempersiapkan kadernya. Partai-partai lain telah mempersiapkan kadernya. Ujungnya nanti adalah jumlah partai pengusungnya, jumlah kursinya. Ya, itulah yang perlu dikomunikasikan. Nah, komunikasi itu kan bisa melalui kita di level pimpinan daerah, juga bisa melalui pimpinan pusat. Nah, makanya Partai Gerindra Partai Gerindra lah ya lebih tepatnya, itu akan lebih mudah berkomunikasi dengan partai-partai koalisi. Apalagi sekarang kan masih ngobrolin terus kan, ngobrol kabinet segala macam, bos-bosnya pasti kan lagi diskusi pasti di sela-sela itu ngobrol pilkada kan gitu. Berarti nggak penjaringan ya kalau di Gerindra? Di Gerindra kita nggak bikin penjaringan. Masa kita mau ngundang orang, kita mau nyalon, iya kan, nanti orang berpikir wah bisa dong gitu kan. Nah, kita bukan mau ngunci ya, saya cuma memberi semacam kepada keyakinan kepada teman-teman, kalian jangan hanya siap untuk pileg. Kalau masuk partai politik, kalian harus siap untuk betul-betul menjadi kader yang terbaik agar kesempatan kepala daerahnya terbuka. Ini saya mungkin sebagai contoh di tahun ini, karena sebelum-sebelumnya kan Gerindra orientasi kepada pilkadanya kan agak kurang. Lebih banyak dipakai perahunya saja kan gitu. Ya, kalau kita dipakai perahunya aja nanti kayak daun salam di nasi uduk ya. Sebelum dimasak perlu, setelah dimasak yang pertama yang disingkirkan, ya kan? Iya, dijilat-jilat aja enggak. Itu. Jadi harga mati lah ya. Jangan mati lah maksud saya, ya kan, maksudnya itu komitmen. Ya, harga mati seram amat gitu kan. Ntar kita ngomong harga mati tiba-tiba keputusan, kan kita harus realistis juga nanti, apakah surveinya, ya kan, karena kan partai politik itu harus mengusung. Kalau dia tidak mengusung, dia nggak bisa ikut lagi di pilkada berikut. Ya, tiba-tiba kita secara survei tidak bisa diterima, kemudian calon-calon pasangannya atau kandidat lain tidak mau berpasangan sama kita mau nyalon sendiri, gimana? Ya kan, jadi bahasa saya bukan harga mati. Komitmen kita adalah bagaimana kader Gerindra itu bisa mewarnai, bisa berpartisipasi, dan bisa menjadi pilihan masyarakat di kontestasi pilkada yang akan datang. Itu dalam rangka menjalani tugas yang diberikan partai itu, abang sudah melakukan apa aja? Ya, pertama, ini kan kita lakukan sejak kita jadi pengurus. Selama kita jadi anggota dewan, perintah Pak Prabowo itu selalu dekat dengan rakyat. Dengarkan keluhan rakyat, perjuangkan sesuai kemampuan kamu.
Gitu. Kalau Pak Prabowo kan selalu dia kasih masuk kasih semacam quote-quote ke kita. Kalau kalian bisa bantu banyak orang, lakukan. Kalau kalian nggak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau kalian nggak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Kalau kalian nggak bisa bantu satu orang, ya minimal jangan nyusahin orang. Itu selalu gitu, dan quote dia itu dipraktekin sama dia gitu loh. Jadi kita benar-benar mendapatkan contoh. Nah, itu juga yang kita lakukan hari ini. Kita berusaha untuk membantu banyak orang. Membantu bagaimana? Ya membantu memberikan pilihan kepada masyarakat. Ini loh alternatif pilihannya. Ya silakan masyarakat menilai. Toh sekarang kan semua jejak digital dan segala macam nggak bisa dihapus. Ya kan? Pasti orang akan cari tahu. Pasti orang cari tahu gitu. Ya kan? Dan kemudian juga saya pikir ya Banten sebagai daerah yang punya potensi besar, ya Gerindra punya kepentingan besar juga terhadap suksesnya program-program Pak Prabowo. Ya kan? Nah, salah satunya di Banten. Penduduknya 12 juta kalau siang hari. Ya, kalau malam hari 20 juta. Ya, karena orang yang tinggal orang DKI banyak yang tinggal di kita. Nah, itu artinya kan potensi. Kebutuhan mereka akan, makanya kalau kita lihat di daerah Tangerang sekitar sini banyak itu jajanan-jajanan UMKM yang berkembang. Ya, itu potensi. Ya, untuk kabupaten kota itu bisa jadi PAD. Tapi paling tidak bagi kita usaha-usaha UMKM tersebut itu bisa menggerakkan ekonomi. Tapi kan masih berlangsung hanya di wilayah Tangerang Raya atau lebih disebutnya utara. Sedangkan di selatan sana potensinya berbeda lagi. Potensinya adalah pertanian. Ini juga harus kita maksimalkan. Ya, keinginan besarnya kita begitulah kurang lebih. Terkait pilgub itu sudah sejauh mana komunikasi dengan Sudah banyak ya, saya sudah ketemu banyak Pak Arief saya ketemu, sudah Bu Airin saya sudah ketemu, tadi dengan Pak Dimyati kebetulan mengisi acara yang sama, sama Pak Rano Karno saya sudah pernah ketemu. Ya kita udah ngobrol ya kan. Kenapa? Ya hari ini ada yang ngomongnya terlalu serius bisa disebut kecepatan, ya kan, nggak ngobrol agak-agak serius juga terlambat juga nanti, ketinggalan kereta repot juga kita. Makanya kita ya ngobrol sama Bu Iti juga saya udah ketemu, ketua partai juga saya, sama Bu Tatu kita udah ketemu. Cuma kan pilkadanya 27 November Pak, jangan kita tetapkan hari ini. Daftarnya juga masih Agustus, ya kan? Ya bangun aja komunikasi. Selama ini sih terjalin baik dengan semua ya, dengan semua partai saya terjalin baik. Memang saya tidak mendaftar. Ya, saya tidak mendaftar. Saya tidak mendaftar karena ya tadi belum mendaftar atau tidak mendaftar kalau mereka sudah menutup ya atau segala macam. Tapi paling tidak saya punya modal 14 kursi yang mohon dipertimbangkan untuk kita berpasangan kan gitu. Ditambah lagi kan saya punya presiden sekarang. Yang belum pernah kita punya. Iya dong. Yang belum kita punya. Masa saya nggak mau bilang itu bukan presiden saya? Masa orang lain saya suruh ngakuin? Orang lain pasti mau. Tapi faktanya saya adalah kader Prabowo. Makanya spanduknya tadi Andra Sony. Ada kader Prabowo untuk Banten maju. Benar ya? Iya benar itu. Ya, emang saya kader Prabowo kan? Kader Prabowo. Ya. Potensi untuk koalisi kayak Pilpres? Sangat besar. Tinggal masalahnya adalah ini kan semua partai-partai koalisi Indonesia Maju kan punya kandidat. Iya, misalnya Golkar ada Bu Airin, Demokrat ada Bu Iti sama Pak Arief, ya kan? Nah, terus Gerindra ada saya. Nah, PDI kan PAN. Nah, PAN mungkin ada Bang Yandri atau siapa kan gitu kan? Ya kita nggak tahu ada calon-calon itu. Gitu. Jadi akan alot juga itu kalau yang di Pilgub ini berlaku akan alot juga karena banyak. Ya, semuanya kan bisa diobrolin. Kita kan juga lihat proses Pilpres kemarin kan last minute itu sepakatnya. Tapi udah 14 kursi yang senang nggak itu kan. Mending senang Demokrat yang jadi Airin Andra Sony atau apa gitu. Iya bisa aja Airin Andra Sony atau bisa Airin Iti. Kalau bicara Kim ya. Ya bisa Andra Iti, bisa juga kan? Kalau bicara Kim.
Kalau seandainya wakilnya itu bisa 3 gampang Pak, ya kan? Boleh 3 gitu ya. Iya, karena aturannya boleh cuma 1. Iya, wakil ketua 1, wakil gubernur 1, wakil gubernur 2, beres itu. Nah disinilah seninya, ya kan? Bahwa ya masing-masing bisa kita menghormati kedaulatan masing-masing partai. Ya kan? Kita juga ingin dihormati kedaulatan kita sebagai partai politik. Walaupun kita berkoalisi, saling hormat harus. Nah nanti kan rasionalnya yang muncul. Ya nanti kita rasional. Oh ternyata kalau seandainya pasangannya ini potensi menangnya kecil. Ya. Terus kalau Andra Soni ini nggak ada potensi menang. Bisa saja kan? Ya di situ dari tahap pada titik itu kita harus bilang ya saya harus tahu diri kan gitu. Lah, saya tahu diri itu mundur. Ya bukan. Kalau dalam posisi sekarang saya mengajukan diri sebagai calon gubernur. Nah, kemudian ini masih ada waktu sekitar sampai dengan Agustus. Semua orang sedang berlomba-lomba menyampaikan maklumat kepada masyarakat, ya dengan berupa banner, videotron, ya kan, kemudian pemberitaan dan sebagainya. Itu kan semua dilakukan sama lah, semua orang melakukan. Nah, itu kan nanti terpotret saat metodologi survei dilakukan. Nah saat terpotret itu kan kita nanti ngelihat, kita kan ngukur diri, partai kan juga mau evaluasi, ya kan, Ndra, kamu maju terus, surveimu lumayan, ya kan bisa gitu. Atau Ndra, kamu kayaknya harus nomor 2 ya. Oh siap, kalau perintahnya kan begitu kan kita siap. Semuanya kan ada parameter. Ya jangan belum kita mulai, nggak cocok loh, nggak mau saya kayak gitu juga, karena nanti akhirnya kader saya nanti siapnya cuma pileg. Ya kalau pileg itu kan Pak memperebutkan beberapa kursi di satu dapil. Kalau pilgub itu kan cuma hanya 1 aja yang diperebutkan. Betul kan? Artinya hanya orang yang terbaik yang bisa mendudukinya atau orang yang suaranya terbanyak. Kalau di pileg Bapak, saya suara terbanyak kedua di dapil. Masih dapat Pak, suara banyak ter-7 aja masih dapat. Iya, karena 7 kursi. Ada yang suara ke-11 Pak, karena kursinya 11. Gitu maksud saya. Jadi pembedanya itu pileg, pilkada itu berbeda. Keberanian kader Gerindra untuk maju pilkada, pileg sudah banyak, sudah terbukti penuh Pak. Ya penuh gitu loh. 44 dapil seprovinsi Banten penuh semua Pak, lebih malah, ya kan. Tapi giliran pilgub, nah, sebagai ketua partai, saya harus memecah tradisi bahwa nggak berani nyalonnya, ya kan. Dan ini penting kan, artinya kalau kita ada di partai, tujuan utama kita berpartai adalah ingin mendapatkan restu, mendapatkan mandat kekuasaan untuk bisa kita pergunakan demi kebaikan masyarakat, kan gitu tujuannya. Kalau ada orang bilang nggak, saya masuk partai politik hobi, nggak ada Pak. Ya kan? Iya, apalagi saya partai politik buat sebagai pekerjaan, nggak ada. Karena lebih banyak pengorbanannya kan. Kan saya bilang tadi, Pak, saya jadi calon anggota DPRD dan teman-teman saya calon anggota DPRD sejak saya 2014 nyalon, itu mereka masang gambar di tiang listrik, sosialisasi ke masyarakat. Kan nggak semuanya terpilih Pak. Ada yang tidak terpilih, tapi mereka pejuang di tempat kita. Kenapa tidak terpilih pun mereka masih aktif. Tapi kan banyak juga fenomena nggak ikutan di partai, nggak pernah ngurus nyalek juga nggak pernah, tiba-tiba kepengen di partai kita kan juga ada. Bukan kita alergi itu, tidak, ya kan? Tapi kita prioritaskan dulu kadernya. Itu berlaku nggak buat kabupaten kota? Sama Pak, sama. Ya, kita kan sebagai ketua Gerindra untuk yang sama perlakuannya sama. Kita sama lakukannya. Nanti kita realita Pak. Kita kan lihat realita. Tapi kan sebelum realita itu kan kita jalankan dulu. Kalau hari ini orang lagi banyak masang-masang gambar, kita nggak boleh kalah, pasang gambar juga, ya kan? Ya benar nggak Pak? Mekanismenya jelas. Jelas ya. Kalau kita pengen maju tapi kita nggak mau sosialisasi, Pak, alhamdulillahnya kalau bicara masang gambar aja kami udah terlatih, ya kan? Yang perlu kami latih itu adalah keseriusan untuk maju di dalam pilkada. Bukan cuma sekedar maju, isi kepala kita juga kita harus isi Pak. Kita tambahin. Alhamdulillahnya pengalaman sebagai ketua DPRD, sebagai anggota DPRD selama 10 tahun terakhir, itu kan kami menjalankan 3 fungsi yang ada di DPR itu. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Dan kita pahami bahwa menurut saya, pandangan saya bahwa tugas utama pemerintah dalam hal ini gubernur adalah melayani dan mengatur.
Nah, urusan mengaturnya itu kan dengan aturan. Kami sudah terbiasa membuat itu. Melayaninya udah terbiasa juga kita hidup dari dulu. Ya kan, melayani pimpinan kita, melayani kawan-kawan kita, melayani konstituen kita. Dan kali ini kita mencoba untuk tugas yang lebih banyak, melayani rakyat Banten. 12 juta, Pak. Iya, kapasitasnya. Tinggal pokoknya aja dari legislatif ke eksekutif. Ya kita doakan biar lancar lagi. Amin. Ya harus tuh. Banyak calon, Pak. Itu dia bikin tagline-nya atau visinya Banten maju. Nggak hanya abang kan, Bu Airin. Ya, Bu Airin, Banten maju bersama gitu kan. Nah, kalau maju menurut abang tuh apa itu? Banten maju menurut abang tuh apa? Maju itu yang pasti lebih baik dari hari ini. Ya kan, lebih baik dari hari ini. Artinya kita melihatnya ke depan. Jangan lihat ke belakang terus, Pak. Kan kadang-kadang kita suka mengoreksi sesuatu yang sudah terjadi. Wah, ini zaman si ini kepemimpinan ini itu udah selesai. Yang harus kita pikirin saat saya memimpin, saya ingin membawa kemajuan. Nah, pengertian maju itu apa yang kurang hari ini? Pengangguran masih tinggi. Apakah kita mau ngungkit-ngungkit kegagalan? Enggak, apa saya bilang nggak gagal. Ya kan? Pemimpin-pemimpin sebelumnya telah bekerja. Kemudian hasilnya adalah seperti itu, bahwa tingkat pengangguran sudah berkurang, tapi dari peringkat Pak, bicara peringkat ini tertinggi kan kita, peringkat kemiskinan juga turun, tapi kan peringkatnya masih. Contoh hari ini kita harus bersyukur bahwa terkait dengan infrastruktur terburuk kita nggak termasuk 12 besar, ya kan, kita tidak termasuk. Saya agak khawatir juga gitu kan. Disebut yang nomor 12 nggak ada Provinsi Banten, alhamdulillah. Berarti kan fungsi pengawasan kita selama ini sudah berjalan, fungsi budgeting kita sendiri berjalan. Tapi apakah urusan kita hanya infrastruktur? Bahkan konon katanya Provinsi Banten ini yang tidak bahagia, coba. Iya, ya kan? Betul nggak, Pak? Tidak bahagia. Gimana caranya gitu kan? Apa sih parameternya? Nah, ya oleh karena itu Banten Maju, bayangan saya adalah tentang bagaimana kita mengarah kepada yang lebih baik daripada hari ini. Contoh, kalau kita bicara bahwa tingkat pengangguran, kita lihat bahwa Banten merupakan kawasan industri besar. Banyak pabrik-pabrik besar, internasional, multinasional, dan sebagainya di sini. Dan kemudian paradoks, pengangguran kita tinggi. Ya kan? Artinya kita harus mengevaluasi nih. Ya, ada perubahan apa sih terkait dengan industri? Jadi jangan sampai kita klaim terus sebagai industri paling banyak, rupanya ada perubahan di mana dulu yang di sini yang investasi-investasi di kita itu adalah investasi padat karya. Ya kan, banyak pabrik sepatu, pabrik garment di mana tenaga kerjanya banyak. Kalau hari ini padat modal. Ya kan, di mana mereka membangun sesuatu dengan modal besar tapi minim tenaga kerja, yaitu petrokimia dan sebagainya. Tapi ya kita harus menyesuaikan. Sedangkan potensinya kita lihat juga bahwa di Banten Selatan, bahkan mungkin sebagian Tangerang itu masih mahal lahan-lahan pertanian. Potensi itu juga bisa kita maksimalkan, bahwa pengertian dari pengangguran itu apa sih? Orang yang tidak punya pekerjaan. Bakal orang tidak punya pendapatan. Kalau dia bertani itu kan juga pekerjaan. Ya kan, dia punya pendapatan, ya kan? Nah, ini kita harus optimalkan di sana. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Pertama, arah kita, bahwa konsentrasi kita, bahwa kebutuhan pangan itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan saat ini. Karena krisis global ini salah satunya adalah krisis terkait dengan pangan. Ya, salah satu negara eksportir gandum, produsen gandum terbesar di dunia, Ukraina dan Rusia sedang berperang, sehingga produksi gandum itu perlu waktu bertahun-tahun untuk normal lagi di sana. Itu kalau mereka sudah damai, ya kan. Nah, kemudian beras, ya kan, beberapa negara juga mengalami kesulitan sekarang. Nah, provinsi Banten punya potensi terkait dengan beras, dan sudah didahului oleh pendahulu kita dengan dibangunnya BUMD. Ya, Pak Wahidin sudah membangun BUMD. Nah, ini kita harus optimalkan. Kalau hari ini kan BUMD-nya ya karena berbeda kan, visinya beliau sebelumnya tidak dilanjutkan yang sekarang, karena memang kita nggak punya gubernur hari ini. Siapa yang mau melanjutkan? Kan ada PJ, Pak. Ya, PJ gubernur kan mereka itu apa ya? Pejabat administratif yang ditunjuk, bukan janji. Mereka nggak punya janji. Mereka cuma punya tekad. Pemilih gitu. Ya, mereka punya tekad, tapi tidak punya janji. Kalau gubernur, wakil gubernur terpilih, mereka punya janji, ya kan? Wajib direalisasikan. Kalau mereka punya tekad ingin
mengabdi sebaik-baiknya, sehingga harus rapi. Makanya tercapai itu Pak yang disebut dengan WTP. Walaupun kita punya apa, cuman bukan definitif, tercapai karena ya punya tekad untuk bekerja. Nah hari ini kesempatan kepada kita nih politisi-politisi untuk mengambil peran dengan janji. Menyampaikan visi misi. Kok Pak Andra visi misinya apa? Secara gambaran umum saya ingin memaksimalkan potensi yang ada di Banten, yaitu potensi pertanian. Kemudian stigma Banten yang jelek-jeleknya pelan-pelan kita harus hilangkan. Stigma terbelakang, miskin, tidak bahagia, ya kan? Iya gitu kan? Ya, betul kan gitu ya. Nah itu kita, dan kemudian masyarakat Banten itu mesti punya kesadaran kolektif juga bahwa kami juga bisa menjadi penentu loh terhadap Banten ke depan dengan cara memilih orang yang tepat, ya kan, bukan karena dasar-dasar yang sifatnya pragmatis atau sebagainya gitu kan. Nah nanti terkait dengan visi misi yang disampaikan di dalam itu kan nanti saat pendaftaran, karena kalau bicara visi misi kan nggak bisa visi misi balon bakal calon, tapi visi misi calon. Nah tapi tentu kita udah punya gambaran besar dong gagasan. Nah kalau gagasan saya adalah bagaimana stigma-stigma tadi bahwa desa itu adalah desa itu identik dengan kemiskinan, desa itu identik dengan apa, keterbelakangan, itu harus dirubah. Kenapa? Kita ini banyak dari desa, saya juga dari desa, ya kan? Mungkin Bang Fahmi juga dari desa, Bang Didi juga dari desa. Iya, nah, kantongnya, kantongnya kota. Ya kantong orang desa juga kita lihat lah. Dulu kalau kita tinggal di desa juga tebal-tebal juga kalau habis panen. Nah ini yang saya lihat contohnya kalau kita ke desa lagi panen. Ternyata mereka ngangkut apa panennya ke jalan itu jauh sekali, sehingga harus pakai ojek yang harus pakai rantai bannya segala macam. Ya saya sebutnya jalan usaha tani. Itu kan perlu kita pikirin, ya kan jalan kita udah bagus semua nih. Kewenangan provinsi ini kan udah beres nih jalan, ya kan. Kenapa nggak kita ngarah ke sana? Oh bukan kewenangan katanya, kan kita bisa berkonsultasi atau kita bisa bantu kepada itu apa yang namanya specific grant, ya kan, langsung harus dikerjakan buat ini, kita bisa bantu ke Bapak Kabupaten Kota. Dan ya jangan berpikir tentang untung ruginya, ya kan. Kalau seandainya hitung untung rugi, ya Pak Jokowi nggak akan bangun itu jalan tol jalan tol di Sumatera sana, ya kan, karena nggak akan ini ya, urusan timbal balik. Tapi ini kan dari bentuk melayani, yang saya bilang tadi, kepala daerah itu tugas utamanya melayani dengan mengatur. Memberi kemudahan, ya kan. Kalau jalan bagus, kemudian sawahnya tumbuh bagus, panennya bagus, ya kan. Biasa kan Pak, kalau panen bagus biasanya di desa-desa itu kan pesta juga mereka kan. Nah kalau apalagi sekarang udah teknologi juga harus menyesuaikan, kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Kalau di Vietnam itu udah pakai drone Pak mereka, ya buat pupuk. Bang, itu kan taruhlah di sana daerah Lebak yang punya potensi pertanian kuat. Kalau di Tangerang tuh kan faktanya terus berkurang tuh. Kira apa yang mau Abang lakukan? Ya, industrinya bisa kita ini ya. Industri kan tadi bicara secara keseluruhan Banten. Perdagangan dan jasa tadi saya sebut tuh UMKM-nya. Karena di sini kan market, Pak. Ya kan? Kalau urusan pemilu aja sebenarnya konsentrasi orang Tangerang Raya loh, Pak. Karena lebih dari 50% pemilih itu ada di Tangerang Raya. Dan mereka numpuk, Pak. Jadi kalau padat, jadi bisa-bisa satu RT itu bisa 2-3 TPS. Ya kan? Nah, artinya kalau bicara tentang padat itu kan ada apa ya, kalau sekarang disebut bonus demografi gitu kan. Banyak orang berarti kan potensinya banyak juga. Nah, ini perlu kita harus melibatkan banyak pihak, pengusaha, kita harus melibatkan juga akademisi, kita melibatkan juga LSM, kita melibatkan semua semakin banyak yang terlibat ya kan dalam meramu sebuah kebijakan. Walaupun prosesnya akan lama, Pak, ya, tapi hasilnya akan lebih bagus. Iya, kalau sekarang kan lebih cenderung kan kita, ya kalau musrembang semua dihadirkan, tapi kan waktunya terbatas sekali, gitu kan. Jadi kalau kita mau nyampein masukan, usulan dan sebagainya itu sangat normatif gitu acaranya. Ya ke depan di ruang-ruang informal. Iya, dan nggak formal pun bisa, ya kan, konsepnya kan multi helix, Pak. Artinya banyak faktor itu yang terlibat, banyak unsur lah yang terlibat.
ya kan, dalam merumuskan sebuah kebijakan, formulasi kebijakannya. Ini yang terakhir terkait dengan isu pemekaran ya. Menurut sahabat Sama gue mau nanya itu deh. ini menarik juga karena kalau beliau menjadi gubernur kan harus dipikirkan bukan hanya Tangerang Raya tapi yang di wilayah selatan Cilangkahan, Cibaliung ya. Kalau yang sudah masuk ke DPR RI itu kan Cibaliung ya. Maaf, Cilangkahan. Nah, setelah itu kan ada yang namanya apa? Sementara tidak di apa istilahnya yang proses pemekaran itu masih tertunda dulu, moratorium ya, proses moratorium. Jadi ya wacana itu wajar Pak, karena begini, mendekatkan pusat pemerintahan kepada rakyatnya itu merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan kemakmuran kepada rakyatnya, kan gitu. Jadi dulu kita dari Jawa Barat kan terlalu jauh Pak, ngurusin APBD mesti ke Bandung, ya kan? Kalau sekarang kan di Kota Serang. Nah, kalau sekarang apakah kemudian di Tangerang ini kan jarak kita dekat, ya kan? Tapi kan memang nggak ideal satu daerah satu tingkat 2 itu penduduknya sampai 3 juta 4 juta Pak. Ya karena idealnya kan 1 juta lah, menurut saya ya. Idealnya 1 juta. Terkait dengan itu, saya pikir pemekaran tingkat 2 di Provinsi Banten ini ya menurut saya perlu dikaji dan perlu diperjuangkan juga. Karena contoh Pak, orang di Cibaliung, dia kan mesti ke Pandeglang, ya kan? Jauh banget. Di Cibaliung aja pasti jauh juga masih. Ya kan, Malimping untuk Cilangkahan masih jauh. Ya kan, karena saya pernah jalan naik motor di Banten itu luas sekali. Ya kan, untuk sampai ke warung Banten, alhamdulillah jalannya udah bagus, ya kan. Ya itu kita harus mensyukuri kan, nah, yang telah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita sebelumnya, gitu. Jadi pemekaran sesuatu yang tempat lain dibahas, kenapa di kita enggak kan gitu. Kalau pemekaran Provinsi Tangerang, saya belum kalau itu. Ya. Setuju apa enggak? Saya belum setuju, karena saya sedang calon gubernur Pak. Kalau kehilangan Tangerang. Ya, kan ya kalau bicara PAD iya, ya kalau bicara PAD iya, karena PAD provinsi itu sumber utamanya adalah pajak kendaraan bermotor salah satunya. Tapi apakah tidak bisa menghidupi satu daerah bisa Pak? Besar dari Tangerang Raya kan, kontribusi ke Tangerang Raya juga besar, bagi hasilnya juga besar. Tapi maksud saya hari ini ya menurut saya wacana itu belum tepat lah. Belum tepat. Tapi kalau pemekaran tingkat 2 saya sepakat. Kabupaten Tangerang contohnya. Karena terlalu luas Pak. Ada 29 kecamatan. Jadi belah Tangerang Tengah. Iya, itu bisa artinya lebih memfokuskan gitu ya. Dan kemudian potensi fiskalnya juga cukup gitu kan. Yang penting itu memang berproses sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terima kasih Pak Andra. Ya, Pak. Terasa kita udah ngobrol 30 menit. Kita doakan lancar-lancar. Amin, amin. Terima kasih Bang Wami, Bang Diri, terima kasih. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to